gitu kan. Melted my heart, sweet, extra cool. I see your joys, don't play around. Cause this is your time, put me on the cloud. Iya. You want me dead, it's my dad, it's now. Melted my heart, sweet, extra cool. I try to stop now, just can't get it out. When dad is Iya, ini not akan ada now, pembacaan can't stop, I ini. fall in love with you. I try to stop now, just can't get it out. Dad is not now. People, Ya, are you ya, ya, ready? ya, ya. Dodit Mulyono, toxic. Ya aku tuh ngono, sing mburimu kudu rame. Berarti gak garing ngono lho. Oke. Hai, hai, halo. Hai, halo. Halo, selamat siang semuanya. Wah, senang sekali nih ya saya dari Universitas Dinamika, Carla, yang hari ini akan memandu acara di webinar series Milenial Paham Finansial. Wah, ini penting sekali ya buat kita sebagai anak muda. Itu nggak cuman melulu menghabiskan uang gitu ya, tapi kita juga harus nih mulai sekarang paham gimana caranya untuk berinvestasi, nabung dan nabung gitu ya, karena anak muda zaman sekarang ini wah lumayan konsumtif ya, apalagi di sekitaran kita ini, aduh ada banyak sekali barang yang menarik, kopi-kopi udah menjamur di mana-mana gitu kan ya. Jadi memang dari sedini mungkin kita harus paham yang namanya finansial atau nabung-nabung atau investasi ya. Di hari Kamis ini tanggal 19 Mei 2022 kalian tidak akan kecewa atau pulang dengan ilmu yang gak ada gunanya gitu ya, karena kalau namanya ilmu itu pasti ada manfaatnya. Hari ini di webinar series di Universitas Dinamika Surabaya, saya sapa dulu yang sudah join ya di luar sana dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya, seperti saya juga selalu sehat, ceria juga untuk menyapa teman-teman di luar sana. Jangan kemana-mana, jangan pindah gitu ya, atau kalau mau ngambil camilan juga boleh, silakan aja gitu ya, karena online gitu ya, kita lebih santai aja gitu. Dan saya saat sekarang ini tidak sendirian, karena pembicaranya pada hari ini di hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 itu ada seorang yang sangat luar biasa. Waktu itu beberapa waktu lalu juga saya sudah sempat gitu ya mengadakan seminar juga, membawakan seminar dengan beliau. Kalau pernah mengikuti kegiatan di Universitas Dinamika Surabaya, itu ada Bapak Rudi Santoso, yang kali ini beliau akan membawakan temanya keluar dari jeratan investasi bodong, kenali ciri-cirinya. Nah itu ya penting sekali buat kita anak muda untuk tahu nih ya, ciri-ciri investasi bodong itu seperti apa. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi saya akan bacakan dulu nih CV dari beliau itu sendiri. Tapi sebelum itu saya bacakan, saya sambut dulu deh Pak Rudi dulu terlebih dahulu ya, kita sapa dulu. Halo Pak Rudi, halo semuanya, apa kabar? Selamat siang semuanya. Waduh, segar sekali ya ini Pak Rudi, sudah sepertinya sudah mantap ya. Lama ya nggak ketemu, kita sudah berapa? Sekali ketemu nggak lama kita. Oke. Waktu itu kita juga sempat ketemu untuk membahas webinar juga ya Pak Rudi ya. Oke, dan ini topiknya juga lagi happening sekarang ya, topiknya sekali lagi ya. happening ini, masih hangat nih menurut Masih saya. hangat ya di sekitaran kita. Oke, sebelum saya masuk atau Pak Rudi akan membawakan inti dari webinarnya, saya bacakan dulu ini CV dari Pak Rudi Santoso. Wah luar biasa ini ya pengalamannya sebagai Head of PR di Stikom Surabaya itu dari tahun 2013 sampai 2015. Kemudian lecturer di Dinamika University atau dosen ya dari 2010 sampai sekarang. Itu fokusnya di manajemen keuangan, manajemen resiko atau investasi, kemudian analisa investasi dan manajemen
portofolio. Dan memang objeknya dari atau fokusnya dari Pak Rudi ini dia lebih ke sebagai dosen, peneliti juga gitu ya, yang spesialnya itu in the field of entrepreneurship gitu ya, atau kewirausahaan, MCMEs dan public policy related to finance. Jadi ada hubungannya tentang kebijakan-kebijakan di dunia keuangan seperti itu. Wah, luar biasa ya fokusnya dari Pak Rudi. Dan skillnya nggak usah diragukan lagi nih teman-teman, karena Pak Rudi ini adalah personal financial planner columnist at newspaper itu sejak tahun 1999 sampai 2019, researcher dan especially subjeknya matter deal with MCMEs, kemudian business and management, financial management dan juga investment gitu ya. Dan pendidikan dari beliau ini, Pak Rudi Santoso ini adalah Magister Management 2012 di Surabaya University. Dapat masternya adalah di bidang financial management from the University of Surabaya. Wah, keren banget ya. Saya nggak sabar nih untuk bisa mendengarkan ciri-ciri dari investasi bodong itu seperti apa sih gitu ya. Bagaimana tips dan triknya kalau sudah terjebak ya, terjebak di investasi bodong atau ya sudah rugi lumayan. Banyak ya, nggak cuma jutaan, mungkin bisa miliaran bahkan triliunan. Ngeri banget ya. Nanti kita akan bahas itu lebih detailnya lagi oleh Pak Rudi Santoso. Dan nanti juga untuk teman-teman kalau semisal ingin bertanya, silahkan aja Q&A itu nanti bisa klik link ya yang sudah di chat atau yang sudah dimasukkan di kolom chat di link Slido namanya. Jadi silakan misalnya kalau dari teman-teman di sela-sela webinar gitu ya ada pertanyaan, kepengen banget nih bertanya gitu ya, nggak sabar pengen bertanya, bisa langsung aja klik link Slido yang ada di kolom chat seperti itu ya, dengan format nama, spasi, asal sekolah atau institusinya dari teman-teman semuanya gitu ya. Kemudian juga nanti akan ada pengundian GoPay gitu ya. Dipilih satu orang sebagai penanya terbaik. Nah, jadi siapkan pertanyaan yang luar biasa keren ya, karena nanti akan dipilih yang terbaik untuk dapatkan GoPay. Lumayan lah ya zaman sekarang buat beli apa aja nih sekarang. Bisa beli makanan, minuman gitu ya. Kemudian juga nanti ada pengumuman sertifikat maksimal 7 hari setelah webinar nanti ya. Dan juga akan ada pengumuman tentang event, trial class, dan juga pendaftaran gitu. Oke, gimana sih event, trial class, dan penutupan atau pendaftaran gitu ya, nanti akan di-share. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi dari Pak Rudi Santoso ya, tentang ciri-ciri atau kenali investasi bodong itu seperti apa. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Carla yang pembukaan yang panjang sekali. Nah, terima kasih. Iya. Mengimpresi saya. Nah, yang saya garis bawahi tadi adalah kaum milenial harus mulai saat ini rajin-rajin untuk menabung. Tetapi sebenarnya fokus kita bukan hanya persoalan menabung, tetapi bagaimana membelanjakan penghasilan atau uang kita itu secara bijak. Nah, itu Mbak Carla. Yang ingin kita garis bawahi adalah bagaimana membelanjakan uang kita itu secara bijak. Sebentar, saya mohon izin untuk share screen. Nah, tema kali ini kenapa saya membuat tema waspada terhadap investasi bodong, dan itu saya pull waspada terhadap investasi bodong. Karena fenomena beberapa waktu terakhir ini kita melihat bahwa banyak sekali kejadian itu investasi. Orang bilang investasi, mari investasi, ujung-ujungnya bodong. Nah, pengertian bodong ini adalah kalau secara awam itu sebenarnya apa yang Anda investasikan, apa yang Anda sudah berikan dalam bentuk penyertaan modal itu tidak memberikan imbal hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi Anda atau tidak sesuai dengan janjinya. Bahkan modal yang Anda berikan sejak awal itu hilang sama sekali. Bukan hanya tidak memberikan sebuah keuntungan, tetapi juga modal Anda itu akhirnya hilang. Nah, di webinar kali ini bagaimana kita itu
memberikan edukasi bagaimana lepas dari jeratan investasi bodong itu sendiri. Tapi sebelum ke sana, saya ingin memberikan satu pemahaman kepada rekan-rekan semua, apa sih sebenarnya investment itu? Investment. Ingat yang kita sepakati kali ini, investment itu adalah sebuah penundaan konsumsi. Ingat ya, sebuah penundaan konsumsi. Jadi kalau kita bicara masalah investasi, ini Anda punya duit nih, Anda punya duit sekarang ini. Terus kemudian Anda menunda untuk mengkonsumsikan uang Anda untuk konsumsi sekarang, tetapi alih-alih untuk sekarang, tapi Anda simpan untuk konsumsi di masa yang akan datang. Gitu ya. Perspektif ini sebenarnya adalah perspektif konservatif. Kalau kita punya uang tidak harus dibelanjakan sekarang, kan gitu. Karena generasi milenial sekarang itu tidak bisa dipungkiri sebagai generasi konsumtif karena gaya hidup, punya uang sedikit langsung mengkonsumsikannya tanpa memikirkan hari berikutnya, kan gitu. Kemudian investasi itu selalu fokus di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu rentangnya itu panjang, tidak bisa kita ukur. Misalnya kalau kita melakukan penempatan sekarang, terus kemudian 1 minggu kemudian kita akan mendapatkan keuntungan yang dijanjikan, atau mungkin 1 menit 2 menit kita akan mendapatkan keuntungan yang seperti yang dijanjikan. Tidak seperti itu. Dan yang ketiga yang perlu Anda ingat dan harus digarisbawahi, ada risiko. Ada risiko. Ingat, ada risiko ya. Jadi setiap investasi, setiap penyertaan modal yang Anda berikan pada saat Anda pertama kali Anda membuat sebuah komitmen, saya mau menginvestasikan sesuatu, entah itu aset dalam bentuk aset cair, aset tidak bergerak, aset tetap, dan atau apapun Anda menyebutnya, itu ingat ada risikonya. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Risikonya itu apa saja sih sebenarnya? Sebelum kita membahas lebih jauh investasi bodong itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Tapi yang ingin saya tekankan saat ini adalah pemahaman tentang investasi itu sendiri. Karena di luaran sana orang pengertian investasi itu sendiri sudah keluar dari substansinya. Orang awam menganggap bahwa kalau saya itu menempatkan sebuah modal dalam bentuk uang atau dalam bentuk apapun, kemudian itu ditempatkan dalam sebuah instrumen, entah itu instrumen keuangan atau instrumen aset yang lainnya, itu kan pasti berharap ada peningkatan atau apresiasi terhadap nilai tersebut. Keuntungan kita sebut sebagai sebuah keuntungan. Dari situ biasanya kita sebut promotor ya. Promotor itu menjanjikan tingkat keuntungan pada persentase tertentu. Misalnya tingkat keuntungan pada persentase 25%, 30%, 50%, bahkan ada yang menjanjikan sampai 500%. Nah, 500% itu jangka waktunya berapa lama? Ada beberapa promotor itu yang menjanjikan 50% dalam 1 bulan, ada yang seperti itu. Bahkan mungkin 100% dalam waktu 1 bulan, ada yang menjanjikan seperti itu. Nah, apakah nanti di dunia nyata, dunia investasi itu angka-angka seperti itu real? Nah, apakah angka-angka seperti itu real? Nah, kita lihat ke belakang, beberapa promotor menjanjikan sebuah nilai investasi itu yang sangat tinggi, nilai return atau nilai tingkat pengembalian atau nilai tingkat apresiasinya, ujung-ujungnya bodong. Mostly atau nyaris dari beberapa promotor yang menjanjikan investasi dengan nilai return atau nilai tingkat pengembalian yang sangat tinggi, itu biasanya 99% itu pada akhirnya itu bodong atau bohong. Ya. Nah, perhatikan nih beberapa komoditas berikut. Saya mempunyai beberapa komoditas. Ya, saya sesuaikan dengan gaya hidup sekarang. Kenapa saya sebut ini komoditas? Karena satu, ini bisa diperjualbelikan. Ini bisa menjadi sebuah aset yang bernilai, atau justru aset ini akan menimbulkan biaya. Nah, tergantung bagaimana Anda memperlakukan komoditas ini. Perhatikan komoditas berikut ya.
Mungkin di layar sudah tampak yang di sebelah kiri itu mewakili sebuah perhiasan. Terus kemudian di sebelah kanan itu ada mobil mewah. Terus kemudian anggap aja mobil mewah. Bagi orang awam mungkin itu bukan sebuah mobil mewah. Terus kemudian yang di sebelah pojok kanan itu adalah properti rumah dan tanah. Nah, perhatikan itu, perhatikan komoditas-komoditas tersebut. Bagi sebagian orang, perhiasan itu menjadi sebuah investasi. Perhiasan. Kenapa kok gambarnya jam tangan, Pak? Jam tangan sekarang itu substansinya bukan sebagai penunjuk waktu, tetapi sudah bergeser kepada sebuah perhiasan. Sebagian orang itu memperlakukan jam tangan itu menjadi sebuah investasi. Loh kok bisa? Bukankah kalau kita itu membeli sebuah jam tangan itu nanti 1 tahun, 2 tahun kemudian itu akan terdepresiasi nilainya atau nilainya menjadi turun karena rusak, baterainya itu nanti mati. Karena kan nggak mungkin kita membeli jam tangan sekarang 1 juta, terus kemudian 1 tahun kemudian kamu jual dengan harga 1.500.000. Itu nyaris tidak mungkin, kan? Nyaris tidak mungkin. Kecuali memang komoditas tersebut itu adalah komoditas langka. Kenapa perhiasan itu saya simbolkan jam tangan? Beberapa orang-orang pencinta vintage itu mengkoleksi jam tangan seri-seri tertentu yang bisa terapresiasi nilainya. Seri-seri tertentu dari jam tangan itu bisa terapresiasi nilainya. Karena apa? Karena komoditas tersebut langka. Nah, ini saya tadi kembali lagi bahwa komoditas itu bisa menjadi sebuah biaya atau bisa menjadi sebuah investment tergantung kita memilih komoditas tersebut atau tergantung kita bagaimana cara memperlakukan komoditas tersebut. Perhiasan misalnya emas. Pak, bagaimana jika kita menyimpan emas? Emas yang apa dulu ini? Kalau emas perhiasan, ingat emas perhiasan pasti akan terdepresiasi nilainya dari harga perolehan. Misalnya hari ini Anda membeli emas perhiasan loh ya, kita bicara emas perhiasan. Misalnya per gramnya 500, hari ini. Anda beli 2 gram perhiasan. Senilai 1 juta 2 gram. 1 tahun kemudian emas perhiasan tersebut itu Anda jual. Apakah laku 1 juta? Belum tentu. Tergantung satu, nilai harga emas pada saat itu. Kedua, emas perhiasan itu harga beli dan harga jual itu berbeda. Terus bagaimana Pak untuk menjaga nilai dari investasi kita? Nilai investasi kita kalau kita tanamkan dalam bentuk emas, maka belilah emas murni 99 karat. Bagaimana cara mendapatkannya? Belilah emas batangan yang tersertifikasi, bukan emas perhiasan, saudara-saudara. Kalau Anda membeli emas perhiasan saat ini 500.000 per gram, tahun depan itu coba Anda jual, apakah laku 500 per gram? 99% tidak laku dijual 500.000, bahkan mungkin nilainya tinggal 200.000. Karena apa? Karena terdepresiasi. Dia bukan emas murni. Kecuali emas batangan murni 99%, dia akan mengikuti nilai tukar pada saat itu. Dalam prinsip keuangan kita mengenal time value of money atau nilai waktu dan uang. Nanti kita bahas atau mungkin di sesi lain kita akan membahas bagaimana apa sih time value of money. Kemudian ada juga komoditas di sebelah kanan itu ada mobil. Mobil ada 2 perspektif yang berbeda ketika kita menyikapi. Mobil menjadi sebuah biaya atau mobil itu akan menjadi sebuah investasi. Loh kok bisa Pak? Bukankah mobil itu menimbulkan biaya mulai biaya perawatan, bensin, pajak dan lain-lain? Yes, betul. Tetapi ketika mobil tersebut itu adalah jenis-jenis yang langka, itulah kenapa that's why saya mengilustrasikan mobil di dalam komoditas ini adalah Mini Cooper seri Mr. Bean. Mini Cooper seri Mr. Bean itu sudah tidak ada di toko, tapi tetap dicari oleh orang, bahkan nilainya bisa sampai miliaran. Seorang Raffi Ahmad itu bisa menjual seri Mini Cooper yang menurut saya kalau orang awam bilang itu dinaiki juga enggak, AC tidak ada, kenapa bisa laku sampai 1,2 miliar? Nah, itulah nilai vintage dari sebuah
komoditas. Ketika komoditas tersebut itu menjadi langka dan itu mempunyai histori tersendiri, maka komoditas tersebut atau aset tersebut menjadi sebuah aset investasi. Maka pinter-pinternya Anda itu dalam memilih aset investasi. Uang yang Anda tanamkan, yang Anda simpan dalam bantal, Anda simpan di deposito, itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Bisa jadi Anda mempunyai uang 1 juta sekarang, yang Anda belanjakan mempunyai kekuatan daya beli 1 juta, misalnya 1 juta itu senilai satu barang misalnya, atau barang. Tetapi tahun depan ketika Anda belanjakan dengan uang yang sama 1 juta, belum tentu bisa mendapatkan satu barang tersebut. Ini prinsip time value of money, ada apresiasi, ada depresiasi dari nilai mata uang itu sendiri. Gitu ya. Jadi paham ya, ini beberapa komoditas yang bisa jadi menjadi sebuah aset investasi. Orang awam menyikapi properti, rumah, tanah, dan sebagainya itu sebagai sebuah aset investasi. Tetapi ada satu hal yang mereka lupa, ada kalanya justru rumah tersebut itu menjadi biaya. Ketika apa? Ketika rumah tersebut itu menimbulkan biaya yang tinggi mulai dari perawatan, pajak yang mahal. Sementara rumah itu adalah salah satu aset tetap yang sangat tidak liquid, tidak bisa langsung dijual pada saat itu juga. Nah, berikutnya itu ada fresh money, terus kemudian ada emas yang sudah kita bicarakan tadi. Terus kemudian yang paling bawah kanan bawah itu adalah dalam bentuk akun saham. Nah, apakah itu adalah sebuah aset investasi? Yes, semuanya bisa dikatakan sebagai aset investasi. Fresh money itu bisa menjadi aset investasi ketika fresh money itu masuk ke dalam penyertaan modal usaha. Bukan dalam bentuk fresh money Anda taruh di brankas, terus atau mungkin Anda taruh di sebuah box gitu tanpa ada peningkatan, itu bukan investasi. Tetapi justru Anda mendepresiasi dari nilai uang itu sendiri. Ya, jadi ketika Anda menyimpan uang dalam bentuk fresh money, maka itu sama saja Anda itu mendepresiasi nilai uang itu sendiri. Dalam perspektif accounting atau orang keuangan seperti saya, kita berbicara dalam perspektif keuangan, maka saya tidak pernah menyimpan uang dalam jumlah besar atau fresh money di saku saya, di rumah saya itu nyaris tidak ada uang fresh money. Karena apa? Ketika saya menyimpan fresh money itu sama saja saya mendepresiasi uang itu di periode berikutnya. Karena prinsip time value of money itu berlaku ketika kita menyimpan uang dalam bentuk fresh money. Ya. Tetapi ada beberapa case kita tetap harus menyimpan uang dalam bentuk cash untuk transaksi-transaksi yang tidak bisa digantikan dengan virtual currency. Kalau emas jelas itu untuk menjaga nilai, karena nilai emas itu kenapa kok selalu naik? Karena nilai emas itu sebagai alat tukar acuan yang paling utama untuk sebagai alat tukar, terus kemudian sebagai bentuk cadangan devisa di sebuah negara itu emas. Maka ketika kita ingin menjaga nilai aset kita, maka belilah emas murni, bukan emas perhiasan ya, bukan emas perhiasan. Terus kemudian yang paling bawah itu adalah akun saham. Kenapa akun saham itu boleh kita sebut sebagai sebuah instrumen keuangan aset investasi? Karena dia mempunyai potensi apresiasi nilai. Gitu ya. Kalau kita menempatkan uang kita dalam bentuk akun saham, terus kemudian itu kita membeli saham sekian lot dan sebagainya, kemudian itu kita biarkan beberapa tahun akhirnya terapresiasi, itu sama saja kita sedang berinvestasi. Ya. Apa sih resiko utama dari aset investasi secara umum? Satu, ada depresiasi nilai. Nah, kita tadi menyikapi mobil. Mobil kalau kita beli sekarang 200 juta, terus kemudian itu kita pakai selama 1 tahun, selama 6 bulan, itu sudah terdepresiasi secara nilainya, nilai kegunaan. Ya, nilai kegunaannya itu sudah kita pakai sehingga nilai bekasnya itu sudah turun dari harga perolehan, itu pasti. Tetapi itu berbeda dengan mobil atau aset yang sifatnya itu unik, langka seperti yang dalam ilustrasi tersebut. Nah, itu di luar
hukum nilai aset itu sendiri. Yang kedua, sentimen pasar negatif. Ketika pasar memberikan sentimen negatif, maka nilai aset tersebut yang kemarin itu sangat mahal, itu menjadi turun. Contohnya gimana? Beberapa orang beberapa tahun yang lalu itu membeli tanaman itu tanaman bunga tertentu itu sampai mahal, sampai puluhan juta, dianggap sebagai sebuah investasi, beli bibitnya terus kemudian itu dibiarkan tumbuh, dirawat dan sebagainya. Ketika sudah tumbuh agak besar dikit, mau dijual dan nilai apresiasinya sangat tinggi, itu bisa menjadi sebuah investasi itu boleh disebut sebagai sebuah investasi, boleh. Selama aset tersebut itu memberikan apresiasi nilai atau apresiasi keuntungan terhadap Anda, itu bisa disebut sebagai sebuah investasi. Tetapi ketika sentimen pasar itu sudah mulai memberikan sentimen negatif dan kemudian berimplikasi kepada depresiasi nilai dari barang tersebut, maka itu adalah salah satu sebuah risiko. Ketika pasar itu sudah sangat jenuh, ketika pasar itu sudah begitu banyak bunga jenis itu, terus kemudian berlakulah hukum pasar, hukum permintaan dan penawaran. Ketika stoknya sudah begitu banyak, orang semakin bosan, terus kemudian kita jual pun juga sudah sulit, orang sudah mulai banyak bisa membudidayakan. Akhirnya apa? Nilai dari komoditas tersebut menjadi turun, tidak ada nilainya sama sekali. Yang bunga tertentu saya nggak usah sebut bunganya apa ya, yang ada daun ini, bunga ini, yang harganya sampai puluhan juta itu, sekarang dia beli 6 bulan kemudian itu dari harga 10 juta tiba-tiba turun jadi 5 juta, bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Itu terjadi. Yang kemudian yang ketiga itu ada perubahan kondisi ekonomi, itu salah ketik, ada kondisi adalah perubahan kondisi ekonomi, bisa dari rate atau suku bunga, terus kemudian inflasi dan perbedaan atau perubahan currency atau perubahan nilai mata uang kita terhadap nilai mata uang asing. Yang berikutnya ada barang substitusi. Nah, ini yang repot. Ketika sebuah aset investasi itu kita anggap bahwa itu adalah sebuah investasi yang sangat bernilai. Ternyata ini ada barang substitusi yang nilainya sama, kegunaannya sama. Maka ini akhirnya menjadi sebuah risiko. Nilai investasi atau nilai aset kita itu akan menjadi turun. Nah, disclaimer saya adalah semua aset itu bisa menjadi sebuah aset investasi ketika aset tersebut itu mampu memberikan keuntungan secara real dan wajar. Ingat ya, secara real dan wajar. Untuk mengukur bagaimana sebuah aset investasi itu tidak wajar, nanti ya, sabar ya teman-teman. Nah, kita tadi membicarakan masalah nanti kalau ditabung ke sini, terus kemudian ditabung ke salah satu instrumen keuangan, terus ditabung di bank, salah satunya adalah reksadana. Apakah reksadana itu adalah instrumen keuangan yang aman? Enggak juga. Semua investasi itu tidak ada satupun yang tidak berisiko. Ingat, semua investasi itu pasti ada risikonya. Karena disclaimer saya ada tiga hal. Yang paling terakhir adalah semuanya ada risikonya. Satu misalnya, Pak, saya itu menaruh uang saya di reksadana. Apakah ada risikonya? Pasti ada. Tapi resikonya berapa persen itu yang harus dihitung, yang harus kita bandingkan dengan tingkat keuntungan. Satu NAB, nilai aktiva bersihnya itu bisa turun. Kenapa kok bisa turun? Karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu adalah hukum pasar, ada permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan terhadap nilai aset reksadana tersebut, maka nilainya semakin naik. Kalau semuanya akan menjual nilai unitnya, maka semuanya akan turun karena itu hukum pasar, nggak bisa diingkari. Yang kedua itu adalah masalah likuiditas. Ketika seluruh pemegang unit itu mencairkan, nah ini yang repot. Ya, ini terjadi tahun 97, awal mula terjadinya krisis moneter di Indonesia ketika George Soros itu bilang bahwa seluruh bond itu surat utang. Seluruh bond yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia itu adalah menjadi junk bond atau obligasi sampah. Maka orang-orang yang menempatkan dananya dalam bentuk reksadana, pasar uang, terutama pasar uang obligasi, maka akan mencairkan semuanya.
Karena apa Pak? Seorang George Soros pada saat itu memberikan satu statement bahwa seluruh bond atau obligasi surat utang yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia masuk ke junk bond atau obligasi sampah yang beresiko pada default atau gagal bayar. Karena pada saat itu Indonesia mengalami kesulitan, rate-nya itu sampai 50%. Suku bunga simpanan itu sampai 50%. Itu adalah indikasi bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Cara mengukur negara itu sedang baik-baik saja itu gampang kok. Kalian tinggal cek rate atau suku bunga Bank Indonesia dan tingkat inflasinya berapa. Nah, kalau saya tidak salah, terakhir saya ngecek itu rate SBI kita itu hanya 3% per tahun, dan inflasi kita itu tidak lebih kuartal pertama itu tidak lebih dari 4%. Artinya apa? Ketika rate sama inflasi itu rendah, maka negara kita secara ekonomi, secara fundamental itu sedang baik-baik saja. Tahun 97 rate itu bisa sampai 50%. Itu sedang tidak baik-baik saja. Maka seluruh obligasi ketika dinyatakan sebagai junk bond atau obligasi sampah, surat utang sampah, semua orang akan mencairkan uang. Itu yang disebut RAS. Maka ketika hukum pasar tersebut itu berlaku, maka nilai NAB itu akan turun dengan sendirinya, turun drastis. Yang ketiga, one prestasi. One prestasi itu default atau gagal bayar. Ada penyelenggara reksadana itu akhirnya gagal bayar karena kegagalan investasi penempatan dana dari masyarakat. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Sangat bisa, dan itu salah satu risiko yang pemegang unit reksadana di situ gagal bayar. Maka untuk menghindari gagal bayar, Anda harus tahu betul siapa penyelenggara atau siapa yang menjual unit reksadana tersebut. Siapa bank kustodianya yang menjualnya, itu siapa, banknya siapa. Kalau banknya itu hanya bank gurem dengan nilai asetnya itu di bawah 20 miliar, ya tinggalkan saja lah. Meskipun Anda itu diberikan janji dengan tingkat pengembalian, oh ini tingkat pengembalian 20%, 30% per bulan, itu saya pastikan Anda akan mengalami gagal bayar. Gitu ya. Yang keempat, pembubaran atau likuidasi penyelenggara dibubarkan oleh OJK. Karena sudah default itu gagal bayar, tidak mampu membayar kepada nasabahnya, maka OJK itu memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar melikuidasi dari penyelenggara reksadana tersebut. Siapa penyelenggara reksadana? Biasanya itu adalah bank kustodiannya. Siapa bank kustodian? Bank kustodian adalah bank yang menjual unit reksadana. Ya. Nah, ini mohon maaf rekan-rekan, saya tidak sedang berjualan reksadana, no, bukan. Tetapi saya ingin mengedukasi kepada rekan-rekan semua, sebelum Anda masuk ke dalam dunia investasi, maka kenali dulu instrumen-instrumen keuangan, sehingga Anda itu tidak jatuh kecemplung kepada sebuah investasi yang bodong atau default. Adakah investasi yang aman? Kemana harus ditempatkan? Kalau ditanya secara seperti ini, apakah ada investasi yang aman? Tidak ada investasi yang aman. Kalau konteksnya adalah apakah ada investasi yang tidak berisiko? Tidak ada. Saya tegaskan, tidak ada investasi yang tidak berisiko. Semuanya berisiko. Tergantung kita pinter-pinternya menghitung perbandingan antara tingkat pengembalian dengan tingkat risiko. Gitu ya. Jadi Anda harus paham risikonya berapa. Misalnya begini, ada sebuah kasus saya pernah ditawari sebuah investasi, katanya ini menanam pohon, sebuah pohon jenis pohonnya jati emas katanya. Nah, pohon jati emas dengan nilai investasi pertama penyertaannya adalah 100 juta. Dalam tempo 5 tahun tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan itu sampai sekian puluh persen. Pertanyaan pertama saya tanyakan kepada promotornya, ini saya kasih tahu ke Anda semua ya, kalau Anda ditawari sebuah nilai investasi dari promotor, dari manapun semuanya, jangan tergiur oleh nilai tingkat keuntungan. Nanti keuntungan 50% loh sekian, nanti di tahun sekian kamu nanti akan mendapatkan total keuntungan sekian. Suruh jawab satu pertanyaan, berapa tingkat probabilitas resiko dalam setiap investasi ini per tahun? Gitu ya, karena promotor yang tidak mengetahui
produknya, tidak mengetahui produk, berarti dia bukan promotor yang baik. Ya. Nah, di tengah-tengah ini kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan, apakah bisa dijawab ya, di tengah-tengah ini atau nunggu sampai sesi selesai, Mas Panitian? Sampai selesai? Saya lihat di beberapa kolom chat ini ada beberapa rekan yang sudah bertanya apakah nanti ya, nanti ada sesi Nanti ada sesi tanya jawab. Kita teruskan dulu aja. Oke. Terus kemudian tadi kan apakah ada investasi yang aman? Saya jawab tidak ada tidak ada satupun investasi yang aman karena semuanya berisiko. Kita tinggal membandingkan tingkat risiko dan tingkat keuntungan. Terus kemudian kemana kita harus menempatkan nilai aset investasi kita? Ingat, ke instrumen-instrumen keuangan yang memang sudah mendapatkan tingkat kepercayaan dari, terutama yang penyelenggara yang sudah mendapatkan izin dari OJK, itu aja. Nah, kalau di layar Anda melihat sekarang itu saham, obligasi, derivatif, surat pinjaman atau debentur, reksadana, treasury bill, commercial paper, dan lain-lain. Itu adalah instrumen-instrumen keuangan, saudara-saudara. Saya bicara dalam perspektif finance, maka ketika Anda ingin berinvestasi, pilihlah salah satu di antara beberapa instrumen keuangan itu. Pilih salah satu aja. Kalau bagi Anda itu investor pemula, newbie, maka pilih salah satu saja. Yang paling gampang itu adalah kalau kita menempatkan dana kita itu ke deposito, aman wis. Kenapa kok aman? Karena deposito itu nilainya tidak mungkin melebihi dari nilai rate-nya SBI, pasti aman. Meskipun itu nanti ada inflasi, terus kemudian ada apresiasi time value of money dan sebagainya, nilai aset Anda itu akan terus terapresiasi karena ada rate yang menyertai dari aset Anda itu. Rate-nya itu biasanya antara 2,5 sampai 3% per tahun loh ya, per tahun. Tanpa kita melakukan apa-apa, duduk manis, kita mendapatkan apresiasi 3% per tahun. Loh Pak kok kecil? Yes, deposito memang kecil, tetapi itu nyaris tanpa risiko. Karena yang menyelenggarakan unit deposito ini adalah bank-bank yang memang yang sudah established, perbankan, intinya perbankan yang menjual unit ini. Terus kemudian reksadana itu bank-bank kustodian itu sudah mulai menyelenggarakan atau menjual unit-unit reksadana selain pihak-pihak swasta di luar perbankan. Oh ada yang menjual reksadana di luar perbankan itu juga ada. Tetapi yang perlu Anda perhatikan adalah siapa penyelenggaranya, apakah sudah terdaftar di OJK dan lain-lain. Itu gampang sekali ngecek. Anda tinggal ngecek di OJK, terus kemudian tinggal Anda cari perusahaan tersebut apakah terdaftar atau tidak. Karena sekarang dunia digital itu sangat memungkinkan sekali Anda itu ngecek apakah penyelenggara tersebut itu terpercaya atau tidak. Ya. Kalau derivatif itu semacam diperdagangkan di perdagangan saham, derivatif adalah surat berharga juga. Yang jual belinya sebenarnya surat perjanjian. Jadi surat perjanjian itu diperjualbelikan. Surat perjanjian terkait dengan kuasa jual atau kuasa beli terhadap sebuah aset saham, sebuah unit saham. Jadi derivatif sebenarnya yang diperjualkan ini adalah kuasa jual atau kuasa beli. Ada put, ada call. Nah, itu dipelajari di kuliah. Tidak perlu dibahas di sini karena terlalu rumit bagi orang awam ini tidak familiar. Yang paling familiar adalah saham, terus kemudian reksadana. Kita fokus ke sana saja. Kalau Anda mau menempatkan sebuah aset investasi Anda dalam bentuk uang, maka yang paling aman satu, deposito. Anda tidak perlu ngapa-ngapain, nilai apresiasi itu antara 3% sampai 4% itu sudah bagus. Nyaris tanpa risiko. Bahkan risikonya itu nyaris nol. Karena biasanya beriringan dengan suku bunga SBI. Terus kemudian saham. Kalau saham bagi mereka yang paham tentang saham, maka bermainlah di sana. Pak, bagaimana dengan kalau kita menempatkan aset
liquid kita itu ke kripto, terus kemudian ke, sorry kita sebut nama ya, misalnya semacam kayak binomo, oke silakan, tetapi Anda harus pelajari betul dasar fundamental dari perdagangan tersebut. Seperti kripto atau seperti kita sebut saja binomo ya, karena memang sudah kasusnya memang sudah nyata, dia default. Seperti binomo. Sejak awal saya tekankan kepada mahasiswa saya, kalau kita mau melakukan investasi, maka yang harus kita pikirkan adalah yang diperdagangkan apakah ada underlying asetnya atau tidak. Underlying aset itu apa sih Pak? Itu adalah sebuah aset nyata yang diperdagangkan. Misalnya kalau saham, yang diperdagangkan itu adalah apa? Surat berharga penyertaan modal yang menunjukkan bahwa itu saya memberikan penyertaan modal kepada perusahaan tersebut dalam bentuk lembaran saham gitu toh. Satu lotnya bisa 100 sampai 200. Ya, kalau sekarang itu satu lotnya 100 lembar. Gitu ya. Bahwa surat berharga itu adalah bentuk penyertaan modal kita terhadap perusahaan tersebut. Apakah perusahaan itu ada? Iya, ada, nyata. Misalnya kita membeli perusahaannya, memberikan penyertaan modal terhadap Telkom, maka kita membeli sahamnya Telkom. Berarti kita memiliki perusahaan Telkom itu sekian persen dalam bentuk beberapa lembar saham. Nah itu. Nah yang menjadi persoalan adalah binomo. Binomo itu tidak pernah ada underlying aset apa yang diperjualbelikan. Enggak ada. Kita hanya main tebak-tebakan. Terus kemudian cryptocurrency, apa yang diperjualbelikan? Loh Pak, kalau cryptocurrency itu yang diperjualbelikan itu kan mata uang dalam bentuk bit, dalam bentuk digital bit. Yes, betul, Bitcoin. Apakah Anda bisa merasakan Bitcoin? Bitcoin itu apa? Apakah Bitcoin itu bisa diperdagangkan? Apakah Bitcoin itu bisa orang bisa memiliki secara umum? Apakah Bitcoin itu juga disahkan oleh menjadi sebuah currency oleh Bank Indonesia? No, enggak, tidak. Itulah kenapa currency tersebut itu masih berada di ruang abu-abu dalam perdagangan ekonomi di Indonesia. Bahkan berdasarkan surat edaran Gubernur Bank Indonesia, cryptocurrency, Bitcoin dan lain-lain itu masih belum diakui sebagai salah satu alat tukar. Pak, tapi kan sudah bisa dibuat beli ini dan itu di dark web. Yes, betul, bisa. Tetapi perdagangan tersebut itu tidak diawasi oleh perbankan, karena yang namanya perdagangan bisnis, transaksi bisnis itu pasti melalui perbankan, dan di perbankan itu belum menyediakan transaksi menggunakan cryptocurrency. Pak, bagaimana dengan OVO? Itu lain cerita. Nah, itu nanti akan kita bahas di webinar selanjutnya agar tema kita tidak terlalu melebar ya. Itu sangat menarik itu. Apa perbedaan kripto, Bitcoin dengan OVO? Kita sebut saja ya, dengan GoPay. Terus kalau GoPay itu punyanya Gojek ya. Kalau Grab pakai yang pasti bukan GrabPay kan? Yang pasti bukan GrabPay. Ya OVO itu. Kalau Gojek pakai GoPay, kalau Grab bukan GrabPay ya lo ya. Jangan salah, tapi pakai OVO ya. Nanti kamu jadinya GrabPay kan. Ya. Nah, berapa sih nilai wajar dari sebuah investasi? Apakah berapa? Apakah 100%, 50%, 20%? Maka satu hal yang harus Anda lakukan adalah berpikir jernih. Tidak ada keuntungan investasi yang melebihi dari nilai wajar. Nilai wajar itu misalnya begini. Kalau saya pribadi berdasarkan data yang pernah saya alami atau saya dapatkan di saham, itu rata-rata dalam 1 tahun itu tidak pernah lebih dari 500%, nggak pernah. 1 tahun loh ya, kita bicara 1 tahun. Tapi maksimal dalam 1 bulan kita memang bisa mendapatkan nilai total keuntungan itu 20% dalam 1 bulan. Itu dengan catatan per minggunya kita bisa membukukan keuntungan 5% per minggu dalam bertransaksi tersebut. Dan rata-rata segitu. Apakah setiap minggu itu bisa mendapatkan segitu? No, tidak. Tergantung jenis sahamnya, terus kemudian tergantung juga pasar saham pada saat itu. Pada saat sekarang kalau tidak salah itu beberapa hari terakhir 1 minggu itu indeks harga saham gabungan itu sedang merah. Orang-orang investor menyebutnya hari libur semua karena angkanya merah semua.
Apa yang harus dilakukan itu dipelajari di kelas-kelas saham. Kalau merah sekarang ini biasanya yang masih punya modal gede itu waktunya kulaan. Nah, tapi tidak kita bahas di sini. Berapa batas wajar? Kita lihat aja acuan SBI-nya berapa. SBI itu apa sih Pak? Suku bunga Bank Indonesia. Suku bunga Bank Indonesia sekarang berapa sih? Kalau ditetapkan misalnya 5%, maka itu menjadi target Anda minimum segitu, atau Anda mempunyai target di atas SBI misalnya 6%, 7%, oke, itu sudah oke lah. Itu sudah oke sebenarnya. Karena kalau Anda berekspektasi, saya menginvestasikan, apalagi Anda bukan pemain hanya titip, aku titip penyertaan modal itu, aku kasih 20% ya. Nah, itu resikonya gede. Karena kita lihat saja acuan SBI. SBI sekarang kalau misalnya menetapkan berapa? 5% misalnya. Ya kita boleh untuk menetapkan di atas SBI 7%, 10%, terus kemudian kita mainkan. Kita tempatkan dalam instrumen-instrumen keuangan yang sudah saya tampilkan tadi, entah itu di reksadana, entah itu di saham, entah itu di deposito. Monggo silakan. Yang penting jangan pernah menempatkan satu modal Anda itu dalam satu keranjang. Maksudnya wis kabeh brek nang reksadana. Ketika reksadana di default, Anda tidak mempunyai sumber pasif income lain selain reksadana tersebut ketika default. Karena setiap instrumen keuangan mempunyai tingkat risiko sendiri-sendiri, salah satunya adalah risiko gagal bayar. Semuanya bisa terjadi. Karena di dalam finance itu ada dua sisi mata uang, ada untung, ada rugi. Maka ketika kita berekspektasi untung, maka ada pihak lain yang sedang rugi. Itu pasti. Di dalam hukum finance seperti itu. Tidak ada semua orang itu untung, enggak ada. Di dalam transaksi ada put, ada call, ada yang jual, ada yang beli. Maka di dalam finance pun juga demikian. Ketika Anda itu mengalami keuntungan, maka ada di sisi lain ada orang yang sedang mengalami kerugian. Itu sudah pasti di dalam perspektif finance. Enggak ada ceritanya itu, misalnya satu negara ini orangnya, investornya ini semuanya untung, lah terus siapa yang rugi? Kalau misalnya semuanya beli, terus siapa yang jual? Kalau semuanya menawarkan, terus siapa yang beli? Enggak ada. Maka prinsip finance itu pasti ada dua sisi mata uang yang berbeda. Ada sisi untung, ada sisi rugi, ada sisi put, call, ada sisi untung, ada sisi rugi. Itu yang harus Anda pahami. Enggak selamanya Anda harus untung terus. Tentukan nilai wajar misalnya 2,5% per minggu kah, atau 10% per tahun, atau mungkin 5% per minggu, 20% per tahun. Itu adalah target Anda. Itu adalah target wajar. Kenapa angka-angka ini saya anggap wajar? 2,5% per minggu itu ekuivalen per bulannya berapa? Cuma 10% per bulan. Apakah itu memungkinkan? Sangat memungkinkan. Ini masih wajar dibandingkan dengan investasi bodong yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Anda menempatkan, terus kemudian Anda tinggal tebak-tebak aja, terus kemudian itu ujung-ujungnya zong. Kalaupun toh Anda diberikan, biasanya di 3 bulan pertama itu Anda akan diberikan nilai keuntungan, setelahnya itu mereka menghilang. Nah itu ya. 5% per minggu itu ekuivalen dengan 20% per bulan. Atau 20% per tahun, terlalu kecil Pak kalau 20% per tahun. Iya, 20% per tahun itu sama dengan suku bunga Bank Indonesia. Kalau kita mengacunya ke situ, 20% dibagi 12 saja, cuman 2% sekian kan. Nah, itu saudara-saudara. Maka di dalam investasi kita tidak boleh terlalu tamak. Ingat, tidak boleh terlalu tamak berekspektasi berlebihan. Karena begini, dalam prinsip investasi itu ada, kita menyebut sebuah deviasi. Ada expected return atau tingkat nilai keuntungan yang kita harapkan. Terus kemudian ternyata ada tingkat keuntungan nyata atau tingkat keuntungan yang real, Kalau perbedaan tingkat keuntungan yang kita harapkan dengan tingkat keuntungan yang real itu perbedaannya terlalu jauh, bahkan itu minus, maka itulah yang kita sebut sebuah deviasi. Di dalam ilmu keuangan, finance, deviasi itu disebut sebagai sebuah risiko, saudara-saudara. Berapa tingkat risikonya? Berarti misalnya risikonya 10% Pak, 10%. Berarti tingkat penyimpangan dari apa yang kita harapkan 10% itu menyimpang 15%, 15% ke bawah biasanya. Itu deviasi, itu tingkat. Bagaimana cara menghitung risikonya? Itu memang agak rumit. Kita agak main statistik sedikit,
dengan menghitung nilai ROE-nya, nilai tingkat deviasinya. Nanti saya ajari di webinar-webinar berikutnya bagaimana menghitung tingkat risiko sebuah nilai investasi, risikonya seperti apa saja itu nanti akan di webinar-webinar saya yang akan diselenggarakan oleh Mbak Carla nantinya ya. Nah, ada sebuah prinsip atau quote yang harus Anda ingat, high risk, high return. Semakin tinggi risiko, memang akan semakin menjanjikan nilai keuntungan. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi yang dijanjikan tingkat keuntungan oleh promotor, maka tingkat risikonya pun semakin tinggi. Ingat prinsip time value of money, nilai waktu dan uang. Maksudnya apa sih Pak nilai waktu dan uang itu? Dari tadi Bapak bilang nilai waktu dan uang. Gini saudara, analoginya begini. Ketika saya SD, saya dikasih uang saku 500 rupiah. Itu sudah termasuk saya naik bemo. Naik bemo zaman dulu tuh cuman 125. Masih kembali berapa? Masih kembali 375. Untuk beli bakso itu 200 rupiah itu sudah cukup. Terus kemudian sisanya itu kalau misalnya untuk kembali pulang ke rumah naik bemo 125 berarti 250 itu untuk makan. Untuk bemonya. Nah, makan itu 200 dalam bentuk bakso atau mungkin nasi bungkus 200. Apakah cukup, Pak? Iya, cukup. Ketika saya kecil itu uang segitu sangat berharga. Yang 100 rupiah itu adalah sisanya. Nah, apakah uang 500 itu bisa dibelikan dengan komoditas yang sama saat ini? Ya tentu tidak. Kan ono mundahe Pak, kan ada naiknya. Nah, itu yang kita sebut time value of money. Atau mungkin analoginya gini, 2 tahun yang lalu di depan kampus itu ada penjual nasi bungkus gerobak itu per bungkusnya 5.000. 2 tahun yang lalu 5.000. Apakah 5.000 itu masih bisa digunakan untuk membeli nasi bungkus itu? Enggak. Sekarang 7.000. Kok mudah Pak? Iya, itulah time value of money. Semuanya terapresiasi terus. Berarti itu inflasi? Enggak, karena daya beli kita itu semakin tinggi. Semakin mahal barang-barang itu bukan berarti hanya masalah inflasi, tetapi semakin menunjukkan daya beli kita itu semakin kuat. Daya beli kita itu semakin kuat artinya tingkat pendapatan, tingkat ekonomi kita itu juga semakin mumpuni untuk membeli barang tersebut. Untuk mengukur sejauh mana sebuah negara tersebut itu mempunyai biaya hidup yang tinggi, cukup Anda beli burgernya McD, serius. Harga burger McD itu sebenarnya itu sangat beragam di seluruh negara. Bukan beragam. Sebenarnya harganya itu sama. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan adalah daya beli masyarakat tersebut. Dan daya beli itu dipengaruhi juga tingkat konsumsi, terus kemudian gaji para pegawainya yang tinggi sehingga membuat biaya produksi tersebut meningkat. Burger di Indonesia itu cuma 15.000 cukup. Kalau di Tokyo belum tentu boleh dibeli dengan harga 15.000 rupiah. Bisa jadi 50.000 rupiah kalau dirupiahkan. Nah, berarti biaya hidupnya mahal. Kalau biaya hidupnya mahal berarti tingkat daya belinya sangat kuat. Kita tidak bisa membandingkan ketika daya beli kita di era tahun 80-an itu semuanya murah-murah Pak, enak, semuanya enak. Iya, betul enak. Kalau diukur dari value nilai secara ekstrinsiknya, nilai nominalnya, tetapi secara intrinsik daya belinya nggak mungkin bisa digunakan untuk membeli komoditas yang sama di saat ini. Itulah prinsip time value of money. Maka uang itu selalu akan turun nilainya, sementara daya beli kita itu akan semakin naik. Itu prinsipnya seperti itu, saudara-saudara. Maka dalam prinsip investasi, mau yang high return atau tingkat keuntungan yang tinggi atau yang moderat, keuntungannya seberapa tinggi, mau 1% dalam 1 bulan, oke silakan, seminggu monggo silakan, mau sehari 1% berarti 30% sebulan, itu masih wajar. Tapi kalau sudah 1% 1 menit itu sudah yang tidak wajar. 1% 1 menit itu sudah nggak wajar. Pak, saya main bukan saham, satunya lagi yang pakai currency itu.
eh, bukan kripto, satu lagi yang lain Bitcoin. Ya itu ada yang mendapatkan keuntungan per menit itu 1%. Tetapi kan tidak setiap menit. Hanya beberapa saat 1%, 1 menit. Tetapi di menit berikutnya belum tentu dia bisa membukukan 1% per menit. Meskipun 1% itu 1 menit, cepat ya 1 menit 1%. Tetapi ingat dalam transaksi di transaksi seperti itu ada potongan biayanya. Maka untuk bisa mendapatkan nilai keuntungan itu harus lebih dari 2,5% karena potongan biayanya aja 1%. Nah, ini sekarang bagaimana sih karakteristik investasi bodong itu? Tadi kan saya sudah bicara banyak sekali instrumen keuangan itu apa, terus kemudian investasi itu arahnya sebenarnya kemana dan sebagainya. Satu, adanya indikasi skema Ponzi, skema piramida. Skema Ponzi itu yang seperti apa sih Pak? Skema Ponzi itu seperti yang sudah Anda lihat di layar tersebut. Ada aliran dana itu dari bawah ke atas, maka setiap anggotanya itu diminta untuk setor dana ke atas. Yang paling seneng itu yang berada di pojok itu, yang pojok itu, nerima dana terus. Di mana skema itu akan runtuh jika tidak ada investor baru, karena orang itu diminta untuk mencari downline kan, ayo ikut nanti aku menjadi itumu yang di atasnya ini, nggak tahu itu istilahnya apa. Yang pasti itu ada indikasi skema Ponzi, maka itu bisa 90% diindikasikan itu skema investasi bodong, karena itu menggunakan skema Ponzi. Jadi hati-hati. Nah, bagaimana cara modus kerjanya? Tadi ada indikasi skema Ponzi, aliran dari bawah. Pertama itu Anda bisa lihat di layar, meyakinkan beberapa orang dan untuk menginvestasikan dalam bisnisnya. Secara masif, intens, Anda itu terus didekati terus. Untuk ayo ikut penyertaan modal di sini, wis pasti aman. Terus kemudian dijanjikan dengan tingkat nilai pendapatan yang tinggi dan sebagainya. Terus kemudian menunjuk keberhasilan investasi kepada orang-orang tertentu saja. Ya tokoh-tokohnya itu saja. Terus kemudian flexing dengan properti palsu misalnya. Berfoto dengan background mobil mewah, padahal itu mobil di parkiran, mobilnya orang kita nggak tahu. Ya. Dan properti yang digunakan itu saja dengan plat nomor yang diganti-ganti. Biasanya itu yang menjadi properti untuk flexing. Dan itu memang sudah direncanakan itu seperti itu. Dan langkahnya itu berputar terus, mengulangi langkah 1 dan 3 beberapa kali. Nah, salah satu siklus mematahkan pola, alih-alih uang investasi itu dikembalikan sesuai janji, orangnya sudah pergi melarikan diri. Pak, yang kalau kasusnya, sorry ya kita sebut saja misalnya binomo bagaimana? Nah itu sejak awal saya sudah melihat ada indikasi bohong di situ. Yang kedua, pelakunya itu flexing. Dalam dunia flexing merujuk kepada Renal Kasali itu sebenarnya tidak salah. Kalau flexing itu kan salah satu dari strategi marketing untuk memarketingkan skema investasi tersebut. Tetapi ketika skema yang dipromosikan itu adalah indikasi investasi bodong, maka itu sama saja dengan bunuh diri, tinggal menunggu waktu saja boomnya itu tadi. Ya. Nah, kasus investasi yang pernah terjadi di Indonesia itu diantaranya adalah satu, yang paling baru itu Inderken dengan binomonya, terus kemudian Doni Salmanan dengan DNA Pro, jual beli kelapa sawit di Tangerang Selatan, ada juga jual beli kelapa sawit. Itu adalah komoditas yang mahal juga saat ini kelapa sawit itu. Karena apa? Minyak goreng menjadi komoditas yang langka ketika pemerintah Indonesia itu sudah mulai melakukan pelarangan ekspor minyak CPO, maka komoditas ini menjadi barang super mahal yang sangat dicari. Banyak orang yang sembunyi-sembunyi untuk menyelundupkan minyak CPO ini ke luar negeri, sehingga komoditas ini menjadi sangat mahal. Tetapi ujung-ujungnya itu nanti menjadi sebuah investasi bohong.
Bibit tanam pohon jati emas yang saya tadi ceritakan, saya pernah ditawari dengan nilai penyertaan 100 juta. Ketika saya tanya berapa tingkat risiko rata-rata, tidak bisa jawab. Terus kemudian bagaimana cara menghitung tingkat keuntungannya, kok Anda menawarkan ke saya dengan nilai keuntungan 50%. 50% itu dihitung dari mana, dari mananya, tidak bisa jawab. Terus kemudian perusahaannya ini apakah karena mereka bilang investasi, apakah sudah terdaftar di OJK? Tidak bisa jawab. Maka 3 hal tersebut itu sudah memberikan indikasi kepada saya bahwa investasi tersebut adalah investasi bohong-bohongan. Terus ada juga investasi dinar khalifah UMKM. Itu banyak sekali, Anda coba lihat aja di Google, itu banyak. Nah, yang data dari OJK ini jumlah kerugian itu mencapai 45 triliun, saudara-saudara. Jumlah pengaduan itu lebih dari 2.772. Ini data beberapa tahun yang lalu. Kalau data ditambahkan dengan kasusnya Indra Kent, Doni Salmanan, itu sudah 2 kali lipatnya. Nah, itu contoh beberapa kasus investasi bodong, itu GPI, Lautan Emas Mulia, Raihan Jewelry, Cibaganti. Cibaganti itu legend sekali. Cibaganti itu awal mula menurut saya awal mula munculnya investasi bodong itu muncul ke permukaan loh ya, itu Cibaganti. Ada DBS, Primas, ASEAN Gold Concept. Ada beberapa investasi yang bawah tangan yang sebenarnya itu nilai aset yang digelapkan itu ratusan miliar, itu juga ada. Arisan, modal-modal arisan itu banyak sekali. Dan itu bahaya. Ciri-ciri lain itu adalah keuntungan yang terlalu tinggi, waktunya yang terlalu singkat. Anda menempatkan sekarang 100 juta, dijanjai bulan depan itu Anda akan dikembalikan modal Anda menjadi 150 juta. Nah, itu adalah salah satu indikasi kalau Anda itu mau dibujui. Jangan pernah percaya bahwa tingkat keuntungan sampai 50% dalam waktu singkat. Jangan pernah percaya. Terus kemudian keuntungan di tengah jalan yang macet. Nah, ini juga ada indikasi di tengah jalan macet. Di 1 bulan pertama, 3 bulan pertama keuntungan itu lancar, ditransferkan. Bulan keempat itu mulai ada keterlambatan. Terus kemudian itu bulan kelima tidak ditransfer, bulan keenam sudah menghilang, sudah ghosting. Itu sudah pasti dibacakan. Di bulan ketiga pun Anda sudah bisa menangkap indikasi itu dengan adanya keterlambatan. Kalau itu sudah adanya keterlambatan, maka itu pasti indikasi. Segera Anda tarik modal Anda semuanya. Karena apa? Kalau investasi itu dengan menggunakan payroll, saudara-saudara, enggak secara manual, itu mereka pasti ngitung. Untuk mencari downline-nya itu masih kesulitan. Ketika mereka kesulitan mencari downline, terus kemudian itu tidak ada dana yang ditransferkan sebagai sebuah keuntungan kepada anggotanya, maka itu tinggal menunggu waktu keruntuhan skema Ponzi tersebut. Terus kemudian diwajibkan mencari investor lain. Ini salah satu ciri-ciri yang paling umum dalam skema Ponzi. Perusahaan yang tidak jelas, silakan cek ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau perusahaan tersebut itu tidak terdaftar di OJK, tinggalkan. Yang terdaftar saja itu mempunyai risiko untuk default atau gagal bayar, apalagi yang tidak terdaftar. Atau mungkin misalnya saya ikut di koperasi Pak, silakan Anda cek di Kementerian Koperasi dan UMKM. Kalau koperasinya itu terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM, silakan ikut, tapi tetap hati-hati. Banyak sekali koperasi simpan pinjam yang tidak terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM itu menyelenggarakan simpan pinjam, investasi dan lain-lain, ujung-ujungnya bodong. Produk yang tidak jelas atau tidak ada underlying assetnya. Underlying assetnya adalah tidak ada komoditas yang diperjualbelikan itu tadi loh. Investasi kelapa sawit memang ada, kelapa sawitnya itu ada, tapi kebun kelapa sawitnya yang tidak ada, karena penyertaan modalnya itu adalah untuk apa? Untuk pengembangan di kebun kelapa sawit. Sementara kelapa sawitnya tidak ada, hanya gambar. Nah, itu bahaya, ya. Tips untuk menghindari sebelum berinvestasi di perusahaan, menawarkan investasi, cari tahu informasinya mengenai perusahaan, cari tahu, minta salinan tertulis rencana pemasaran dan lain-lain. Silakan Anda baca ya. Terus kemudian hindari promotor yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis. Jadi product knowledge itu sangat penting bagi promotor untuk menawarkan produk. Ketika Anda tanya berapa nilai tingkat risikonya, berapa nilai tingkat returnnya terhadap
penyertaan modal ketika jawaban Anda itu tidak meyakinkan maka tinggalkan. Gitu ya. Bagaimana cara menghindari? Cari informasi dengan detail, datang dan lihat produknya. Datang dan lihat produk maksudnya datang ke kantornya, konsultasi ini benar apa enggak, hitung nilai risiko setiap instrumen yang digunakan, hitung sendiri. Banyak di internet itu yang memberikan pembelajaran bagaimana menghitung tingkat risiko investasi. Hindari yang promotor yang tidak tahu rencana bisnis sudah. Nah, ini sudah, gunakan cara investasi properti, itu paling aman. Investasi properti maksudnya bagaimana Pak? Diinvestasikan ke aset tetap yang mempunyai nilai apresiasi terus. Secara eksponensial itu naik terus. Properti tidak ada matinya. Meskipun tingkat likuiditasnya rendah. Tingkat likuiditasnya rendah maksudnya itu susah dijual. Saat ini Anda menawarkan satu rumah dengan nilai 1M, belum tentu besok itu langsung laku. Bisa jadi likuiditasnya rendah itu karena lakunya itu sangat lama. Butuh waktu 6 bulan, 1 tahun, bahkan mungkin 2 tahun. Ya. Tapi aman, selalu naik. Selama Anda bisa memperhitungkan biaya dari aset properti tersebut. Nah, disclaimer terakhir, tidak ada investasi yang tanpa risiko. Investasi tetapi lah ya, investasi tanpa keuntungan itu disebut sumbangan, saudara-saudara. Jadi, satu, saya ulangi ya, tidak ada investasi tanpa risiko, tapi kalau investasi tanpa keuntungan itu namanya sumbangan. Nah, demikian rekan-rekan apa yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ini saya di beberapa kolom chat itu sudah saya lihat ada beberapa pertanyaan. Mungkin Mbak Carla bisa memanage pertanyaan dari teman-teman. Silakan Mbak Carla. Yes, wah keren banget nih Pak Rudi, tepuk tangan dong semuanya di sini. Waduh, gimana? Sudah mulai mengerti ya ciri-ciri dari investasi bodong itu seperti apa? Semoga teman-teman yang menyaksikan webinar kali ini nggak ada ya yang terkena investasi bodong ya Pak Rudi ya. Okay. Baiklah, sekarang kita masuk di Q&A, question and answer ya. Dan sudah ada beberapa yang masuk, saya coba baca. Hai, ini ada Zidan Malik dari SMKN 2 Mojokerto. Halo Zidan, gimana kabar? Ini apanya pemain sepak bola? Kenapa kok penyanyi masyarakat? Jangan-jangan penyanyi. Oh penyanyi, Zidan. oh gitu ya. Baiklah. Kenapa kok masyarakat? Zidan. Ya oke, mudah sekali banyak yang tertipu oleh investasi tidak jelas alias investasi bodong. Dan apa investasi yang menguntungkan untuk saat ini? Terima kasih. Silakan Pak Saya Rudi. langsung jawab ya. Yes. Oke. Kenapa kok masyarakat mudah sekali banyak yang tertipu oleh investasi yang tidak jelas? Saya pikir begini, itu karena literasi masalah. Karena masyarakat kita itu belum literate atau belum mempunyai pengetahuan yang cukup terkait dengan satu investasi itu apa, instrumen investasi yang paling aman itu apa. Mereka hanya silau dijanjikan dengan nilai keuntungan yang besar tanpa didasari oleh literasi terhadap investasi itu sendiri. Maka sejak awal tadi slide saya itu memberikan literasi kepada Anda semua itu. Yang disebut investasi itu seperti ini. Selain itu Anda boleh Anda tinggalkan. Terus kemudian pertanyaannya tadi itu ada lanjutannya apa tadi itu? Ya, Bagaimana pertanyaan menjaga? Selanjutnya. Enggak ada yang belum saya jawab. Yes. Minta tolong layarnya. Layarnya hilang. Nah, bagaimana tips bijak menjaga cash flow agar tetap aman dan investasi yang cocok untuk generasi Z? Itu nanti itu Pak Rudi. Itu yang nomor 2 Pak Rudi yang Zidan. Oh, Zidan Malik itu. Zidan Malik. Iya, apa investasi yang menguntungkan untuk saat ini? Apa yang menguntungkan itu saat ini? Iya. Semua investasi itu disclaimer-nya semua kalau disebut investasi itu pasti menguntungkan. Ya. Karena disclaimer saya terakhir itu kalau investasi tidak menguntungkan itu namanya sumbangan. Ya, betul. Tapi kalau kita bilang bahwa investasi yang paling aman, apakah deposito itu boleh dikatakan sebagai sebuah investasi? Yes. Karena dia menguntungkan, meskipun itu even dia cuma memberikan keuntungan 3%, 2%, itu kita sebut sebagai sebuah investasi. Bahkan deposito nyaris tanpa risiko. Karena satu yang menjual instrumen tersebut adalah bank. Menjual bank. Kalau bank itu kalau sampai dilikuidasi kan enggak mungkin dilikuidasi dalam kondisi seperti ini kecuali kondisi ekonomi Indonesia ini mengalami seperti itu tahun 98 kan. Tapi bank-bank sekarang itu sudah sangat sehat. Terus kemudian likuiditas bank tersebut bisa dilihat dari capital adequacy-nya juga semakin besar, maka berinvestasi di sektor
sektor keuangan yang dijual oleh perbankan itu sangat aman. Dan menurut saya menguntungkan. Reksadana juga menguntungkan. Saham juga menguntungkan. Bahkan teman saya ini kemarin membukukan. Ini mungkin hanya terjadi dalam 1 tahun. Sekali dalam 1 tahun membukukan keuntungan saham sampai 200%, 200-400% itu Mas Ivan itu membukukan keuntungan saham itu sampai kalau nggak salah itu 200-400%. Loh kok bisa? Iya itu karena tren pasar. Saya bilang itu tidak bisa terjadi setiap hari, hanya sebuah keuntungan. Jadi saham juga menguntungkan. Ya, apakah ada risiko? Setiap investasi ada risikonya. Tinggal bagaimana kita itu meminimalisir risiko dengan tingkat keuntungan yang di atasnya risiko. Begitu Mas Zidan. Ya, semoga bisa menjawab ya untuk Zidan dari SMKN 2 Mojokerto. Selanjutnya, layarnya dong itu hilang itu pertanyaannya. Oke, ada dari Lydia. Wah jauh Pak Rudi Medan, dari SMA Negeri 7 Medan Medan. Horas, Bah. Bagaimana kabar kau ini ya Lydia ya? Oke, siang Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan bertanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana tips bijak menjaga cash flow agar tetap aman dan investasi yang cocok untuk Gen Z, Pak. Oke, ini pertanyaan luar biasa. Menjaga cash flow. Nah, cash flow artinya aliran uang, aliran Yang dana. Anda harus perhatikan adalah penerimaan Anda, penghasilan Anda dalam 1 bulan itu berapa sih? Misalnya 1 juta, untuk menjaga cash flow kan kita harus mengacu kepada penerimaan kita. Misalnya 1 juta, maka di dalam penerimaan 1 juta itu kalau kita itu mazhabnya itu adalah mazhab investasi, maka sisihkan 30% Anda itu langsung sisihkan itu untuk investasi. Sisanya 70% itu nanti untuk misalnya biaya ini dan itu. Jadi agar aman agar aman dan tetap kita bisa berinvestasi, setiap penerimaan kita itu 30% sisihkanlah, maksimal 30%. Atau mungkin Pak kalau 30% itu ketinggian Pak, penerimaan saya itu enggak sampai segitu, ya sudah 20%. Yang pasti harus konsisten and persistent, continue. Misalnya 20%, ya sudah kita menyisihkan 20% dari total penerimaan kita, terus kemudian itu yang lainnya itu untuk belanja, membayar biaya ini, biaya itu. Pak kalau kurang gimana? Ya sudah jangan hidup terlalu melebihi dari penerimaan kita. Intinya itu. Oke, selanjutnya ada Owen dari SMA TNH Mojokerto. Pak mau tanya kan ada time apa itu tadi saya lupa maaf. Cara untuk melihat suatu benda atau aset yang bakal untung di masa depan. Time apa nih? Time machine. Time apa tadi Pak Rudi? Oh kayaknya itu bagaimana bakal untung di masa depan, berarti Ya. ceritanya tentang time machine. Iya, time machine kan ya. Enggak, itu mungkin time value of money. Time value of money itu adalah prinsip keuangan di mana tadi sudah saya terangkan itu kayak Mbak Karet bahwa nilai uang itu secara intrinsik itu akan terus turun karena daya beli. Secara nominal itu tetap uang 1.000. Dari zaman saya kecil itu sampai sekarang itu masih ada uang 1.000 itu. Masih tetap ada, tetapi daya belinya itu semakin turun. Maka itu ada time value of money. Sehingga dalam prinsip investasi itu kita harus mengukur time value of money itu karena daya beli itu semakin turun, maka masa investasi itu lahir. Kita punya uang 1.000 nih, harus kita bisa belanjakan, mempunyai daya beli yang sama 10 tahun yang akan datang, maka dialokasikan ke tempat lain yang memberikan apresiasi. Ingat yang di menit pertama tadi, prinsip investasi adalah menunda konsumsi sekarang untuk konsumsi yang akan datang. Kalau menunda berarti kita mengalihkan alokasi aset cair kita itu ke dalam instrumen yang menguntungkan, Mbak Carla. Jadi kalau kita mengalihkan aset cair kita itu ke dalam sebuah instrumen yang menguntungkan, nilainya 1.000, terus kemudian itu akan terapresiasi terus, maka uang 1.000 itu nanti akan mempunyai daya beli yang sama di tahun yang akan datang. Intinya itu. Oke, sudah, semoga Apa yang menjawab. bakal melihat suatu aset Iya, atau benda yang bakal untung. untung di masa depan. Satu, lihatnya kebutuhannya masyarakat itu seberapa jauh sih terhadap benda itu. Apakah benda itu akan menjadi sebuah langkah, itu memang membutuhkan suatu keahlian forecast. Tidak semua orang itu bisa memprediksi bahwa benda ini akan menguntungkan. Misalnya begini, kamera ini akan menjadi sebuah barang yang
nilainya terdepresiasi turun, belum tentu. Ketika sebuah teknologi yang akan hadir di masa yang akan datang menggantikan ini akan menjadi barang vintage, gitu. Kalau ini menjadi sebuah barang vintage itu nilainya sudah berbeda lagi. Kalau perspektifnya kita itu melihat bahwa barang ini vintage maka mahal. Tetapi kalau dari sisi kegunaan itu murah. Nah, tinggal kita mencari pasarnya. Begitu, Mbak Oke, Carla. kalau barang semakin tua semakin mahal ya Pak Rudi ya. Seperti Kalau Mbak Carla semakin tua nanti. Oh saya belum tua Oh, loh Pak, belum ya? belum. Nggak apa-apa tua di umur, nggak tua di muka ya teman-teman ya. Next lah ya, ini bukan tentang saya loh ya Pak Rudi. Oke next, ini ada Ananda Rizky Kurniawan dari Universitas Dinamika. Bukankah likuiditas reksadana tinggi karena apabila pemegang unit menjual unitnya, maka pengelola reksadana wajib membelinya kembali? Ya betul, betul Mbak. Itu Mbak apa? Ananda Rizky Kurniawan. Mungkin cowok ya itu. Iya, Cowok. sepertinya Ya, begitu. Ya betul Mas. Ketika sebuah unit itu kita jual, maka pihak penyelenggara atau pengelola reksadana kan harus mengembalikan atau membeli kembali. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah ketika semua pemegang unit itu akan menjual, maka akan terjadi hukum penawaran permintaan. Semakin banyak yang menjual, ada indikasi bahwa ini barangnya terlalu banyak stoknya, maka akan turun harganya. Nilai NAB-nya itu pasti turun itu. Kecuali kalau misalnya seseorang itu mampu memprediksi bahwa nilai NAB ini akan naik berdasarkan pola statistik tertentu, terus kemudian saya jual hari ini saya jual karena ini besok ini akan naik, atau mungkin minggu depan ini akan turun, saya akan jualnya ini. Nah informasi tersebut itu kan sangat unik. Ketika semua orang itu mempunyai informasi yang sama, akan melakukan pola yang sama, semuanya jual, maka NAB tersebut akan turun. Tuh. Oke, terima kasih Rizky untuk pertanyaannya. Lanjut dari SMK Katolik Sinlui, itu ada Nikola. Pak, maksud dari slot dalam pembelian saham itu apa? Bukan slot ya, tapi lot. Lot ya. Satu lot itu 100 lembar, 100 lembar saham. Jadi kalau misalnya Anda itu mau bermain saham, Pak saya mau membeli saham, kira-kira itu beli per lembarnya berapa? Kita tidak bisa membeli per lembar, tapi minimal satu lot itu ekuivalen dengan 100 lembar. Jadi kalau misalnya harga per lembarnya itu 50.000, berarti ya 50.000 dikalikan 100 gitu. Minimal pembelian berapa sih Pak? Ya minimal pembelian itu satu lot atau 100 lembar. Tidak boleh kita membeli ecer seperti kita membeli mangga gitu, nggak boleh. Karena yang kita beli itu adalah pada dasarnya penyertaan modal kepada perusahaan, terus kemudian kita ditukar dengan sebuah lembar surat berharga yang menyatakan bahwa kita itu memberikan penyertaan modal, bukan slot tapi lot. Ya. LOT, lot. Ya. Oke, kemudian selanjutnya dari ada Betty dari Universitas Dinamika, apakah cryptocurrency bisa dijadikan investasi? Ketika kita memberikan prinsip bahwa investasi itu harus menguntungkan dan kemudian itu cryptocurrency itu menguntungkan, boleh dijadikan sebagai investasi. Tetapi ketika cryptocurrency itu resikonya juga terlalu tinggi dibandingkan nilai return yang didapatkan, maka itu tidak bisa dikatakan sebuah investasi. Nanti lama-lama jadi sumbangan. Jadi sumbangan. Karena saya belum mempunyai sebuah pola atau jawaban apakah cryptocurrency itu aman, apakah cryptocurrency itu sebagai sebuah investasi. Beberapa orang mazhabnya menganggap bahwa cryptocurrency itu adalah investasi, tapi bagi saya sendiri selama Gubernur Bank Indonesia atau surat edaran itu belum dicabut, maka cryptocurrency macam Bitcoin dan lain-lain itu tidak bisa dijadikan sebagai instrumen keuangan untuk investasi. Ya, langsung Karena kalau risikonya begitu. terlalu tinggi. Oke, sudah, semoga menjawab ya untuk Betty. Kemudian lanjut nih karena juga terburu waktu ya. Langsung ini dari Zidan lagi ya. Dari SMKN 2 Mojokerto, Pak, apakah indeks harga saham dapat dijadikan patokan untuk keputusan dalam membeli saham tertentu? Dan apa tips untuk investasi pemula? Ya, betul. Indeks harga saham gabungan itu adalah sebuah akumulasi atau akumulasi dari harga saham secara keseluruhan. Apakah harga saham sekarang itu sedang naik atau turun, itu bisa dilihat dari warnanya. Kalau warnanya itu merah, berarti indeks harga saham gabungan itu sedang turun. Bagaimana caranya? Itu kita
harus mengambil beberapa data, bukan hanya hari ini saja, tapi data itu sampai misalnya 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir itu polanya bagaimana? Pola single moving average-nya apakah itu menurun, naik, atau landai, dan itu keputusannya itu nanti ada di grafiknya. Ketika single moving average-nya itu menunjukkan polanya itu naik, maka ketika merah pada saat ini indeks harga saham gabungan kalau tidak salah pagi tadi itu masih merah, itu silakan untuk ngecek satu persatu saham-saham yang sedang diburu banyak orang. Nah, bagaimana cara mendapatkan saham-saham yang sedang banyak diburu orang? Maka bacalah rekomendasi saham di internet itu banyak, di Google itu juga banyak sekali saham-saham yang menjadi rekomendasi untuk pemula. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, oh beli lo ini, karena saya bukan brand ambasadornya perusahaan tersebut kan gitu. Ya, jadi nanti bisa konflik kepentingan nanti. Ya. Oke, jadi bisa cari sendiri ya Pak Ya, ya silakan sumbernya cari. ya, yang sesuai dengan teman-teman. dengan kantongnya, Ya. sesuai dengan kondisinya. Ya, betul. Lalu selanjutnya ada Aris Juliono, ini alumni dari Universitas Dinamika Surabaya. Bagaimana pengaruh asing terhadap fluktuasi harga saham? Karena ketika saya membaca berita di media, ketika asing menjual saham-sahamnya kerap IHSG menjadi merah. Bagaimana pengaruh asing terhadap fluktuasi harga saham? Ya, kalau harga saham itu ketika asing itu menjual atau membeli itu tadi? Menjual saham-sahamnya, terus kemudian itu indeks harga saham gabungan merah. Itu menunjukkan bahwa di Indonesia itu investor asing itu sedang banyak-banyaknya. Gitu, sedang banyak-banyak. Ketika dolar itu diambil kembali oleh mereka, kan saham mereka itu kan dijual. Sementara kemarin mereka bawa ke sini itu currency-nya kan dolar, ditanamkan di sini dalam bentuk misalnya penyertaan modal di Indonesia. Meskipun belinya saham itu dalam rupiah, tetapi kan bawa uangnya dari sana itu dalam bentuk dolar, ditukerin dulu Mbak di sini. Terus kemudian aku ketoknya gak seneng Mbak perusahaan ini, gak terlalu menguntungkan. Akhirnya dijual. Kalau dijual penyertaan modal, dia kembali lagi kan dolarnya kan kembali. Artinya apa? Uang kita yang dibawa mereka dalam bentuk rupiah itu dikembalikan. Dolar mereka akan diambil. Sehingga ada sentimen negatif secara fundamental, ada sentimen pasar secara negatif mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Ketika indeks harga saham gabungan itu menjadi merah, itu berarti volume yang dijual itu sudah sangat tinggi. Dan itu secara fundamental asing itu memang sangat berpengaruh, apalagi yang diperdagangkan misalnya dolar. Karena mereka bawa ke sininya dalam bentuk dolar, ketika ditukarkan dalam bentuk rupiah kita pasti akan naik. Karena mereka untuk dagang. Ketika emiten tersebut itu dijual, terus kemudian dolarnya kembali, maka Bank Indonesia kan harus membayar mereka dalam bentuk dolar, dan itu berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan. Ya. Lanjut ada Agus Dwi. Bagaimana cara investasi emas? Apakah model emas digital itu aman? Kalau model digital itu terus terang saya belum pernah melakukan survei atau melakukan pengamatan terhadap emas digital. Tapi kalau kita bicara investasi emas dalam arti bukan emas perhiasan, itu sangat aman untuk menjaga nilai daya beli aset kita. Misalnya kita mempunyai aset cair 100 juta nih, 100 juta. Untuk menjaga nilai aset cair kita yang senilai 100 juta itu tadi, kita kan bingung ini di apa no yo. Maka dengan menukarkan currency kita ke emas murni ini akan terjaga terus nilai, karena nilai emas itu nanti akan juga terapresiasi sesuai dengan nilai pasar pada saat itu. Untuk menjaga nilai dari aset kita. Apakah model emas digital itu aman? Saya belum bisa menjawab emas digital itu aman, karena ini perlu untuk dikaji lebih ulang, karena saya belum pernah mengkaji tentang emas secara digital. Yang pasti kita harus tahu bahwa yang diperdagangkan di investasi emas itu harus ada underlying asetnya, itu harus ada, minimal itu sertifikat dari emas selantakan itu harus ada. Siapa assemblernya, misalnya assemblernya apakah Antam, apakah PT bla 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 Multi Emas dan sebagainya, terus nomor serinya dari emas yang kita beli itu apakah ada atau tidak, itu harus ada Mbak. Kalau itu enggak ada, ya itu bisa dipastikan kita masuk ke dalam dunia money game. Oke, harus jelas lah intinya ya, seperti jelas. Itu ya. Datanya harus jelas Mas Agus ya. Ya.
Selanjutnya dari Owen, SMA TNH Mojokerto. Pak, kata Bapak semua benda bisa dijadikan sebagai alat investasi. Tetapi kenapa selembar uang nilainya jatuh? Tetapi kalau dibeli kolektor mahal. Nah, Ya, gimana oke. tuh, Pak? Ini berarti kita bicara konteksnya adalah barang vintage. Ya. Ya, kalau misalnya selembar uang itu misalnya uang 1 sen, 1 rupiah tahun 56, tahun 55, itu memang dibelikan sudah nggak laku. Tetapi ketika itu menjadi barang vintage, itu barang langka, itu pasarnya itu ada. Maka saya tadi kan bilang bahwa kita tinggal tergantung itu mencari pasar dari barang vintage itu. Sebuah mobil yang saya ilustrasikan sebagai komoditas tadi, Mini Cooper, bagi orang awam untuk membeli Mini Cooper seri Mr. Bean yang harganya itu 1,5 miliar nggak bakalan mau. Tetapi kalau ketemu sama kolektor yang memang itu dia tahu betul nilai sejarahnya, terus kemudian nilai dari vintage mobil itu pasti akan dibeli. Pasarnya tetap ada, maka tergantung kalau misalnya uang kuno tersebut itu dijual kepada orang awam yang notabene itu bukan kolektor dan tidak bisa dibelikan, ya pasti nggak ada harganya. Maka sebuah aset menjadi sebuah investasi itu tergantung pasarnya. Misalnya begini, saya mau menjual saham ke Mbak Carla, tapi Mbak Carla itu tidak terdaftar dalam investor, misalnya tidak punya akun saham, kan nggak mungkin gaya apa aku mas, mbok kayak lembaran, mbok kayak akun ini, wong aku nggak punya, mbak nggak punya, akhirnya kan tidak berharga. Tetapi ketika saya misalnya saya memberi ke teman yang lain, misalnya Mas Ivan saya kasih 100 slot ya sahamnya Telkom atau sahamnya GoTo, dengan sangat terima kasih, jungkel deh pasti. karena itu memang dia mempunyai pasar, dia juga pemain di sana begitu. Ya, semoga bisa menjawab ya untuk Mas Owen. Lalu selanjutnya ini yang mana? Owen lagi ya, Pak mau tanya apakah NFT itu termasuk bodong atau tidak? Kalau aman, apakah NFT akan stabil ke depannya? Kalau turun, apakah ada solusi untuk menaiknya lagi? NFT itu sebenarnya kalau sekarang itu kan tren, orang itu suka euforia terhadap NFT. Ketika euforia pasar itu memang akan menaikkan harga sejadi-jadinya. Tetapi ketika euforia itu sudah mulai turun, itu harganya akan landai. Apakah NFT itu akan stabil ke depannya? Yes, stabil ke depannya karena NFT nanti akan digunakan sebagai salah satu tools di dunia digital. Tetapi apakah dalam dunia di perdagangan NFT itu sendiri akan seperti sekarang? Belum tentu. Bisa jadi nanti akan turun melandai, terus kemudian mencapai sebuah kita sebut equilibrium atau mencapai titik equilibrium itu adalah harga yang paling optimum, paling sesuai. Misalnya begini, salah satu contoh kasus ini ya, ketika Gojek itu initial public offering atau mempublikasikan pertama kali go public. Orang euforia, GoTo ini nanti akan naik. Harganya naik terus, ketika mencapai sebuah titik equilibrium, orang sudah jenuh, terus kemudian pasar sudah mulai menjual. Ini sekarang mulai landai dari harga 410, sekarang itu pagi tadi sudah saya cek itu 270. Artinya apa? Ketika mencapai titik tertentu ini nanti itu juga akan melandai dengan sendirinya, akan mencapai pada titik equilibrium terus. Begitu juga nanti kasusnya pada NFT. NFT sekarang orang itu lagi boom, lagi tren. Semua komoditas yang sekarang lagi boom itu semua orang pasti akan membeli. Ketika itu semua orang akan membeli, akan menjualnya kembali, maka nilainya akan turun bersamaan. Itu bisa dicek nanti. Oke, selanjutnya ini ada Yuan, alumninya Undika ya tahun 2014. Halo Pak Rudi, izin tanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, kondisi tepat untuk memulai investasi idealnya seperti apa? Misal sudah ada dana darurat, tidak punya hutang dan lain-lain. 2, ingin investasi jangka panjang 5 tahun. Tidak menuntut keuntungan tingginya I-nya banyak ya, tapi keuntungan yang pasti. Instrumen investasi apakah yang Bapak rekomendasikan? Oke, halo, selamat siang Mbak Yuan. Ini Mbak Yuan adalah alumni kita ya. Iya, betul. Termasuk salah satu alumni yang luar biasa ini. Satu, kondisi yang tepat untuk memulai investasi idealnya seperti apa? Misalnya sudah ada dana darurat, tidak punya hutangnya. Satu, niat Anda. Niat dan komitmennya tinggi gitu aja. Kalau Anda punya dana darurat, punya uang segunung tapi tidak punya niat untuk berinvestasi, ya sampai nanti nggak bakalan
bisa berinvestasi. Intinya prinsipnya begini, seperti yang saya katakan tadi, setiap aliran dana yang masuk ke Anda itu sisihkan paling tidak itu 30% untuk aset investasi, yang lainnya untuk kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana 70% itu untuk memenuhi kebutuhan Anda. Kalau misalnya nggak cukup, ya jangan hidup melebihi dari 70% dari total penerimaan Anda, intinya itu. Yang kedua, ingin investasi jangka panjang 5 tahun, tidak menuntut keuntungan tinggi tapi keuntungannya pasti. Instrumen Investasi bagaimana apa yang instrumen apa yang direkomendasikan. Kalau 5 tahun ya beli aja reksadana atau deposito, wis aman, tinggal duduk manis, keuntungan pasti, meskipun nanti ya bisa jadi tergerus oleh inflasi. Tapi kita kan bisa memprediksi, memforecast tingkat inflasi di Indonesia itu 5 tahun ke depan dengan menggunakan data-data masa lalu. Kalau kondisi ekonomi sekarang itu seperti ini, 3 tahun yang kemarin, 5 tahun yang kemarin seperti apa, itu kan ada semacam polanya, single mobile, untuk memprediksi tingkat inflasi di 5 tahun yang akan datang. Apakah masih tetap aman? Kalau memang masih tetap aman, itu deposito masih sangat aman. Terus kemudian yang kedua itu adalah reksadana. Reksadana juga salah satu investasi yang sangat moderat. Moderat itu tidak terlalu memberikan keuntungan yang tinggi, tapi safe, aman. Selama penyelenggara bank kustodiannya itu juga jelas. Misalnya sebut saja bank-bank besar, Mandiri, terus kemudian BNI, terus kemudian kita sebut bolehlah BCA, itu boleh, itu salah satu juga bank-bank kustodian yang menjual instrumen-instrumen keuangan. Yang ketiga, ya boleh boleh share singkat investasi yang Bapak pilih Iya, apa, ini kenapa, tadi, dan bagaimana cara kelolanya. Boleh share. Oke, Bapak punya investasi kah? Iya, dalam bentuk akun saham, reksadana, terus kemudian deposito. Kenapa saya main-main di instrumen itu adalah instrumen-instrumen yang paling aman. Satu, misalnya deposito itu untuk menjaga nilai aset cair saya tanpa harus melakukan apapun. Reksadana itu bisa digunakan untuk misalnya seperti tabungan berjangka. Kalau misalnya kita mau menyekolahkan anak kita, mau menyekolahkan mengkuliahkan kita bisa merencanakan perencanaan keuangan kita itu, misalnya 5 tahun yang akan datang kita akan pengen mempunyai uang 5 juta, misalnya uang 5 juta, terus kemudian ditarik mundur dengan menggunakan model present value, terus kemudian kita dihitung tingkat risikonya, sehingga kita harus menabung berapa rupiah sih per bulan itu, sehingga itu kita sebut sebagai, kadang istilahnya Mas Ivan itu menabung saham. Kalau saya itu lebih suka menabung reksadana. Kita membeli nilai NAB itu sedikit demi sedikit, tetapi pasti. Nah, itu ditiru oleh, mohon maaf, anak saya itu sudah mulai menyisihkan jatah OVO-nya dia itu dibelikan dalam bentuk unit reksadana. Bahkan dalam tempo 3 tahun terakhir ini nilai aktiva bersihnya dia itu sudah mau dibelikan salah satu sepeda motor Matic Honda yang harganya 35 juta itu. Nah, itu sebenarnya secara konsisten dan persisten itu harus dilakukan, gitu ya. Jadi kita nggak perlu terlalu muluk investasi nilai keuntungan sangat tinggi, tapi yang pasti konsisten itu aja. Sisihkan 30% dari total penerimaan kita untuk aset investasi. Ya, memang tidak kelihatan tapi sangat safe, daripada kita mempunyai keuntungan 3 bulan pertama itu sangat tinggi, yang 4 bulan 5 bulan kemudian itu ternyata zong. Nah, itu. Terus kemudian Ya, sudah, semoga menjawab ya. Sudah, semoga menjawab Yuwan. Terakhir ini dari Leonard ya. Leonard dari SMA TNH Mojokerto. Permisi Pak, saya ingin bertanya tentang pendapat Bapak tentang investasi tanah di Decentraland Metaverse. Apakah investasi di sini masuk ke money game? Decentraland Metaverse itu berarti kan dunia digital, ya, dunia digital. Ada tanah tapi di dunia digital. Nah, selama underlying asetnya itu tidak nyata, itu kan binary kan. Sebenarnya itu adalah deret angka binary. Yang kita khawatirkan ketika penyelenggara tersebut, data Decentraland Metaverse itu ternyata bubar,
Terus siapa yang menjamin? Apakah ada pihak penjamin investasi? Kita beli reksadana aja ada pihak penjaminnya kok. Kita menaruh uang kita dalam instrumen keuangan deposito ada pihak penjamin. Wong utang aja ada pihak penjamin. Dari OJK dan bank itu ada pihak penjaminnya. Kalau misalnya sewaktu-waktu itu default, yang menjadi pertanyaan adalah Decentraland Metaverse itu apakah ada penjamin ketika penyelenggara itu default? Itu kan binary atau binary itu adalah deretan angka digital. Terus misalnya ada orang itu mau menghack terus membubarkan semua aplikasi itu, termasuk juga Bitcoin. Misalnya ada orang yang kuat dalam program dibubarkan itu, semuanya dihack terus kemudian itu bubar, seluruh datanya habis. Siapa yang menjamin? Nah, dalam prinsip investasi itu barang komoditasnya itu harus ada. Gitu ya. Ingat harus ada. Kalaupun itu di dunia digital itu saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah sebuah investasi meskipun itu mendatangkan keuntungan tetapi risikonya sangat tinggi. Begitu Mas Leonard. Ya, itu pertanyaannya terakhir. Tepuk tangan dong semuanya. Wah, luar biasa pertanyaannya. Ya, hebat-hebat ini ya pertanyaannya. Luar biasa. Terima kasih untuk Pak Rudi yang sudah menjawab beberapa pertanyaan yang wah ribuan ya yang masuk ya ternyata ya. Oke. Jangan lupa untuk teman-teman itu untuk mengisi daftar hadir ya. Di link yang sudah tertera di situ ya di bit.ly/daftar hadir webinar FEB ya, dan namanya itu harus yang lengkap ya karena itu sesuai nanti dengan pembuatan sertifikatnya gitu ya. Saya masuk namanya singkat misalnya Zainal gitu aja kan gak enak gitu ya. Jadi harus selengkap-lengkapnya, kalau punya gelar juga boleh nggak apa-apa ya. Dan pertanyaan sudah habis, sudah selesai dan sekarang adalah waktunya untuk pengundian ya. Pengundian voucher GoPay yang sudah belum. Oh dipilih ya. Oh iya, mohon maaf dipilih ternyata bukan pengundian. Dipilih ternyata dari Dipilih. ya dipilih siapa ya ini ya pertanyaan yang paling bagus harus dipilih dan siapakah gitu ya pemenangnya yang mendapatkan voucher GoPay sebesar berapa sih voucher GoPay-nya? 100.000 ya, 100.000 rupiah. Sudah ada nih ternyata siapa? Yuk berdoa dulu yuk yang di luar sana yuk. Siapa yuk yang sudah bertanya? Oke, siap-siap ya. Dan ternyata pemenangnya adalah selamat untuk Lydia ya dari SMAN 7 Medan yang mendapatkan giveaway GoPay sebesar 100.000 rupiah. Terima kasih, semoga bermanfaat ya untuk vouchernya ya. Ya, dan sekali lagi ingetin buat teman-teman untuk sertifikatnya. Sertifikatnya itu maksimal 7 hari ya setelah acara webinar ini berlangsung gitu ya. Jadi kalau ada yang bingung nanya, aduh gimana nih Kak, apa ini gitu ya, kapan dikirim dan lain sebagainya, akan dikirim via email maksimal 7 hari ya. Ingat 7 hari setelah webinar. Dan sertifikat ini khusus untuk peserta yang hadir pada saat acara berlangsung ya. Semoga bisa menjawab yang tanya-tanya tentang sertifikat. Oke, selanjutnya akan ada pengumuman lagi ya yang lainnya. Nah, ini untuk teman-teman yang sedang mencari informasi tentang kampus gitu ya, bingung-bingung mau berkuliah di mana. Nah, di Universitas Dinamika atau Stikom Surabaya itu menerima mahasiswa baru tahun 2022-2023. Pendaftarannya dari tanggal 1 sampai 31 Mei 2022. Promonya untuk bulan ini ada potongan uang gedung sebesar 30% atau uang pangkal ya. Potongannya ini ada tambahan juga uang pangkalnya hingga 2 juta rupiah dan biaya pendaftarannya diskon 50% khusus untuk kalian yang pendaftar, waduh kecil banget tulisannya ini ya, untuk pendaftar trial class ya atau open house gitu. Daftarnya di mana? Maaf ya pakai kacamata soalnya. Daftar olehnya di penmaru.dinamika.ac.id seperti yang tertera di layar ya. Daftar kuliahnya dengan nilai rapot kelas 10-11 atau gunakan skor UTBK-nya teman-teman. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa langsung aja di nomor WA itu ada di 08222 5-nya 4 kali 456. Selanjutnya ada pengumuman tentang Undika Trial Class 2022 atau coba kuliah gratis. Mungkin teman-teman mau merasakan gimana sih rasanya kuliah di Universitas Dinamika Surabaya gitu ya. Gimana vibe-nya atau suasananya, coba aja gitu ya. Di tanggal 23 sampai 31 Mei 2022 ini bisa online atau offline. Silakan dipilih aja senyamannya kalian ya. Dan kalau pingin
mendaftar itu bisa di link itu ya, bit.ly/undika strip trial atau trial class ya, bit.ly Undika trial class itu ya. Ada banyak benefit yang bisa kalian dapatkan di situ. Ada voucher diskon 50% biaya pendaftaran maba, dan kemudian ada merchandise kit, ilmu yang bermanfaat, dan juga pengalaman baru atau new experience begitu ya. Jadi pendaftaran dan jadwalnya sekali lagi bisa di bit.ly/Undika trial class. Itu dia ya. Dan ada pengumuman selanjutnya juga, ini tentang open house yang diselenggarakan juga sama kampus Universitas Dinamika di tanggal 27 Juni sampai 5 Juli 2022 ya. Acaranya ini tentang banyak pameran ya. Ada pameran-pameran prodi, ada pameran UKM, ada trial class juga pada waktu itu, dan ada tour de kampus juga. Jadi supaya teman-teman pengen tahu kampusnya Universitas Dinamika itu seperti apa, nanti diajak keliling-keliling ya. Dan benefitnya sudah pasti ada voucher diskon 50% biaya pendaftaran maba. Dan pendaftaran jadwalnya kunjungi juga di bit.ly Undika trial class. Ada informasi juga, atau kalau mau tanya-tanya bisa juga di nomor WA ya, di 08222 555 456. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk follow @sapaundika ya untuk dapetin informasi dan konten seputar anak kuliahan dan fakta menarik lainnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikutan webinar ya untuk hari ini. Tapi jangan lupa ya teman-teman, karena besok itu ada webinar juga, tentunya dengan pembicara yang tidak kalah menarik juga ya. Yang judulnya adalah mendulang cuan dari saham. Yang pembicaranya adalah oh iya, luar biasa. Ya. Ya, pembicaranya ada Pak Ahmad Yanu Alifianto ya, luar biasa, sudah ready sebenarnya dari hari ini, tapi ternyata acaranya besok ya. Jadi buat jadi yang nggak sabar tungguin aja besok ya, di hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 jam 1:30 siang. Dan seperti biasa juga nanti akan ada voucher GoPay untuk penanya yang terbaik. Ya, karena waktunya juga sudah habis. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan gitu ya, yang sudah juga mendengarkan isi webinar dari Pak Rudi Santoso, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Rudi yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali lagi untuk topiknya sangat luar biasa. Kita ketemu di event-event selanjutnya ya Pak Rudi ya. Siap ya Pak Rudi ya. Baiklah kalau begitu, saya Carla pamit. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa besok di event webinar series Milenial Paham Finansial. Sampai jumpa. Selamat siang. Bye. Milenial Paham Finansial.
cover. Style apa jenenge modele iki adike. Terus iki apa jenenge? Lelah kepiyeng lho.